Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast ODS Talk bersama saya Reza Lutfian Ardi yang akan membawakan acara pada hari ini. Baik, di sini kita akan sedikit membahas gitu ya tentang prodi Pendidikan Agama Islam atau biasanya bisa disebut PAI. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya belum tahu mendalam tentang PAI, nah di hari ini kita bakal membahasnya secara detail bersama dengan Bapak Dartin. Dan juga biasa beliau dipanggil juga Pak Dar gitu ya. Dan mungkin nanti bakal kita banyak sekali membahas lah tentang prodi PAI supaya biar teman-teman di rumah, kalau khususnya yang teman-teman kita yang baru lulus SMA Pak, jadi biar mendalami dan juga mengetahui bagaimana PAI yang ada di UMS terkhususnya. Jadi bisa mungkin nanti sedikit dijelaskan bahwasanya di PAI UMS itu seperti apa gitu ya Pak. Dan kemarin terkait isu-isu juga yang hari ini mungkin lagi naik, yaitu tentang isu transformatif untuk pendidikan agama Islam, apalagi di masa pandemi. Ya kita semua tahu ya Pak, online ini tidak bisa mengukur bagaimana siswa itu bisa mendapatkan akhlak atau budi pekerti yang baik atau belum gitu Pak. Nah mungkin tentang isu tersebut, bagaimana tanggapan Bapak tentang mengenai generasi kita yang 2 tahun kemarin terkena pandemi gitu. Terima kasih Mas Reza atas undangannya, dan terkait dengan pandemi ini tentu kita harus sikapi dengan pemikiran yang positif, itu pertama. Kemudian kita juga harus menyikapinya bahwa di setiap kejadian itu pasti ada hikmah. Nah, coba yang kita lihat itu adalah hikmah apa yang bisa kita ambil. Benar. Dan kemudian nanti kita coba kaitkan juga dengan bagaimana peluang pendidikan, prodi pendidikan agama Islam dalam menyikapi itu dan harapannya ke depan. Itu yang paling penting gitu. Jadi ketika kita melihat adanya transformasi dari model pendidikan yang biasa, artinya luring, kemudian kita dihadapkan dengan adanya pandemi, kita harus berdigitalisasi, intinya mencoba untuk bertransformasi ke arah sana. Tapi ini sebenarnya adalah peluang bahwa aspek multidimensi bagi seorang guru PAI, terutama karena PAI itu adalah berharap untuk bisa melahirkan guru PAI yang progresif, yang transformatif, tapi juga multidimensi, sehingga di sini juga menjadi salah satu bagian untuk kita perhatikan bahwa guru PAI itu harus punya kemampuan multidimensi. Dan peluang inilah juga yang kita kita ambil. Maka di kurikulum prodi PAI itu ada beberapa mata kuliah yang memang diarahkan ke arah sana. Guru PAI harus paham IT, harus paham tentang digitalisasi, harus paham tentang sosmed, terutama yang paling gampang. Apalagi sekarang ada demam dakwah lewat sosmed gitu. Sehingga kita coba peluang itu kita ambil, dan kemudian tidak hanya dalam kurikulum tapi juga aktivitas mahasiswa diarahkan ke arah sana. Artinya memang kesempatan untuk pengembangan prodi PAI dalam multidimensi, tidak hanya menjadi seorang ustadz yang ceramah di kampung-kampung, tapi juga punya kemampuan IT yang baik sebagai bagian dari amal soleh. Jadi itu yang ditekankan dari prodi PAI, tidak hanya menjadi seorang guru, tapi juga menjadi seorang konsultan pendidikan, konsultan yang memberikan pendidikan pada masyarakat, kemudian paham dengan ilmu-ilmu, baik itu yang sifatnya sains Quran maupun sains kealaman. Jadi kita coba mengambil peluang itu, bahwa di situ kita harus memperhatikan aspek multidimensi, tidak hanya yang sifat Qurani, tapi juga yang sifatnya alami. Apalagi Islam itu kan mendorong tentang konsep rahmatan lil alamin. Jadi itu yang kita coba ambil dari adanya pandemi, kita evaluasi, kemudian dari evaluasi kita menghasilkan beberapa poin-poin itu. Jadi memang di pendidikan agama Islam itu juga mempelajari tentang internet juga dan juga teknologi. Betul. Apalagi dengan basic yang sekarang mungkin 2 tahun ini sudah jadi kebiasaan kita malah ya Pak. Dan juga membawa mungkin generasi mahasiswa kita terutama yang baru masuk juga dituntut untuk bisa paham tentang teknologi dan melek digital gitu ya. Setidaknya untuk tidak ketinggalan zaman gitu. Karena namanya Islam itu kan punya prinsip sholih likuli zaman wa makan.
Jadi apapun zamannya, dimanapun tempatnya, semua itu bisa berubah. Tetapi nilai-nilai kesolehan itu harus tetap. Mulai dari zaman dahulu sampai sekarang, nilai-nilai kesolehan itu harus tetap. Maka di PAI ini juga ada pelajaran tentang web design, ada juga tentang desain grafis, ada juga tentang bagaimana mengelola blog dan juga website. Nah itu terus aplikasi-aplikasi yang menunjang sebagai seorang guru PAI. Nah ini kita coba pelajari juga gitu. Jadi kalau di prodi-prodi yang lain kan mungkin juga ada IT gitu. Tapi IT-nya lebih pada pemahaman tentang belajar tentang internet, menulis dan lain sebagainya. Nah ini lebih ke arahkan aplikasi-aplikasi apa yang bisa mendukung seorang guru PAI untuk mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi sudah mengkerucut begitu, sehingga tidak hanya saya harus belajar tentang bisa ngetik, tidak hanya bisa menggunakan Excel atau Word kayak gitu. Nah kita anggap ini sudah selesai, sehingga ada proses-proses yang lain yang mendukung desain untuk materi PAI yang lebih menarik, kemudian bikin website yang juga menarik, bagaimana membuat kontennya juga menarik. Nah itu ada satu dosen juga yang ahli dalam bidang itu, jadi sangat inovatif lah harapannya untuk PAI ke depan. Berarti kan gambaran saya sebagai bukan mahasiswa PAI ya Pak. PAI bahwasanya kalau kita ikut pendidikan atau mahasiswa PAI itu belajar tentang agama dan juga tentang pendidikan agama yang baik itu bagaimana. Ternyata di UMS itu punya kita belajar tentang yang bukan dalam pendidikan agama Islamnya sendiri malah. Yaitu tadi disebutkan bahwasanya ada bagaimana kita mengelola blog dan lain sebagainya. Itu sudah, kalau menurut saya sudah sangat bagus ya Pak. Apalagi nanti di dunia pendidikan kan pasti mengikuti zaman. Apalagi kalau kita mengikuti era yang sekarang. Kalau kita mungkin dalam industri ada namanya industri 4.0. Mungkin kalau sekarang di luar negeri sudah 5.0 Pak. Jadi kita harus mengikuti seperti itu. Nah, bagi mahasiswa PAI khususnya di UMS, apa sih Pak langkah atau mungkin tahapan yang dikerjakan oleh mahasiswa PAI khususnya bagaimana kita bisa mengikuti modernisasi tersebut? Ya, kalau bagaimana, maka ini terkait dengan cara-cara. Bagaimana cara mengikutinya? Tentu kita harus berprinsip bahwa Islam itu soleh likuli zaman wa makan. Jadi dalam kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, nilai-nilai Islam itu harus mewarnai. Jadi penguatan materi ini wajib. Tetapi terkait dengan penguasaan media ini juga harus ditunjang, kan seperti itu. Maka yang harus dikuasai tentu harus banyak membaca. Ini penting bagi mahasiswa itu. Mahasiswa harus banyak membaca, punya banyak wawasan, punya banyak informasi-informasi. Apalagi sekarang kan yang namanya informasi bisa diakses dengan sangat mudah. Betul. Kemudian harus berani mencoba untuk membuat satu tulisan-tulisan kecil yang kemudian kita berani untuk upload. Karena kadang mahasiswa atau siapapun kita itu kadang kalau untuk membaca berani, tetapi untuk membuat tulisan dan juga ngupload ini juga butuh keberanian ternyata. Betul. Mungkin takut malu, takut kurang percaya diri dan lain sebagainya. Maka kayak kemarin itu untuk mata kuliah pendidikan agama Islam, baik itu rumpun akidah, rumpun akhlak, kemudian rumpun fikih dan lain sebagainya, itu ketika masa pandemi mau tidak mau kita harus berinovasi. Ketika micro teaching harus menggunakan media gitu. Baik itu via YouTube ataupun via media-media yang lain yang relevan atau yang diinginkan oleh dosen pengampunya kayak gitu. Sehingga di sini kan tuntutan untuk berani mencoba. Selain wawasannya juga tinggi, kemudian berani mencoba, kemudian setelah itu berani mengimprovisasi gitu loh. Jadi harus ada proses-proses untuk perbaikan-perbaikan yang sifatnya insidental, tapi juga mengarah kepada saya harus lebih baik kayak gitu. Saya harus lebih baik. Jadi memang kita di prodi PAI itu tidak semata-mata kalau keluar dianggap kiai atau ustadz, tapi juga mungkin nanti kalau keluar bisa jadi peneliti, bisa menjadi web design atau apa istilahnya konten kreator kayak gitu. Ada juga bagian-bagian yang diarahkan ke sana dari prodi, dan mahasiswa juga harus mengikuti itu. Latihan bikin konten,
latihan mendesain web, kemudian latihan mendesain blog dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Apalagi itu bagian dari dakwah juga, dari bagian dari pendidikan gitu. Jadi kan apalagi ketika media sekarang, apalagi sosial media ya Pak, kita kan lihat sendiri masifnya sangat luar biasa. Jadi memang kita sebagai mahasiswa khususnya untuk pendidikan, kita mengedukasi masyarakat juga bisa mengikuti dengan tersebut ya Pak. Nah tadi Bapak menyebutkan bahwasanya di PA itu ada rumpun-rumpunnya. Mungkin kalau di mahasiswa lain atau prodi lain itu ada penjurusan Pak. Apakah di PAI itu ada seperti itu ya Pak? Ya kalau PAI untuk rumpun-rumpun itu terkait dengan materi saja sebenarnya. Terkait dengan PAI itu kan yang identik adalah dengan rumpun bahasa Arab, kemudian rumpun pemikiran seperti filsafat Islam, kemudian tasawuf Islam dan lain sebagainya. Kemudian ada juga terkait dengan akidah akhlak, kemudian ada juga fikih muamalah dan lain sebagainya. Ini kan materi yang kadang yang harus betul-betul kita kuasai, dan ini menjadi tantangan kita bahwa buah dari PAI ini adalah akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Karena kadang hari ini kita pandai dalam masalah teori, dalam masalah pemikiran, tetapi untuk menampilkan akhlak yang baik ini juga sangat-sangat butuh keteladanan. Maka salah satu poin penting dari prodi PAI ini, salah satu profil dari lulusan PAI itu harapannya bisa menjadi teladan akhlak yang baik, sebagaimana Islam mengatakan sebagai rahmatan lil alamin. Tidak hanya untuk kita sebagai yang muslim, tapi juga orang lain yang non muslim ketika melihat, oh ini ternyata Islam itu dibawakan seperti itu, sehingga setidaknya ada nilai dakwah di situ gitu. Jadi harapannya maka memang guru dari prodi PAI yang dihasilkan adalah calon guru. Tapi calon guru yang seperti apa? Yaitu calon guru yang memang bisa menampilkan akhlakul karimah sesuai dengan rahmatan lil alamin itu. Harapannya seperti itu gitu. Iya, karena memang kalau kita melihat orang pintar tuh banyak Pak, tapi yang beradab itu mungkin kita bisa menilai sendiri lah. Kalau mungkin kita meminjam kata-katanya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, itu aku lebih suka orang yang beradab daripada berilmu. Kalau berilmu pun iblis lebih tinggi ilmunya, seperti itu ya Pak. Jadi yang membedakan manusia sama iblis ya kita punya adab yang dipiankan akhlaknya kan Pak. Dan juga untuk Islam sendiri hadir untuk menyempurnakan akhlak manusianya ya Pak. Betul. Dan juga karena kan tadi bisa dikatakan dalam dakwah di Islam sendiri pun ada modernisasi. Jadi tentang kita punya media baru. Kalau dulu mungkin kita datang ke masjid atau ada kajian-kajian seperti itu. Sekarang kita bisa upload di YouTube. Mungkin sekarang TikTok yang lagi booming gitu ya Pak. Ada Instagram. Nah, bagaimana menyikapi modernisasi itu untuk pendidikan agama Islam dan juga biar pendidikan agama Islam itu masih terjaga walaupun sangat banyak media massa ataupun media sosial yang sangat luas seperti itu, tapi bisa tetap terjaga Pak. Itu dimulai dari mana dulu Pak? Ya, semua pertama bermula dari paradigma ya. Paradigma yang dikembangkan di prodi PAI ini adalah mengikuti paradigma UMS terutama, yaitu dengan adanya wacana keilmuan dan keislaman. Ini juga perlu kita ketahui maksud filosofis dari wacana keilmuan dan keislaman itu. Maksudnya wacana itu adalah referensi, jadi referensi keilmuan dan juga keislaman. Sehingga mahasiswa yang lulus dari UMS atau PAI secara khusus ini bisa menjadi referensi. Jadi ketika kita ingin melihat seorang mahasiswa yang pandai dalam ilmu dan juga cakap dalam masalah keislaman, maka kita bisa menunjuk oh itu mahasiswa UMS. Nah gitu. Maka filosofi inilah kalau nggak tahu kita akan menganggap remeh, apa cuma wacana. Betul. Tapi ternyata di balik filosofi yang orang sering menganggap remeh itu luar biasa kalau menurut saya itu. Maknanya terdalam ternyata ya Pak. Luar biasa karena menjadi referensi atau reference power kayak gitu. Betul. Kekuatan referensi. Dan ini juga yang kemudian dijadikan sebagai terjemahan dari kata-kata wasatiyah ternyata. Ketika saya seperti Quraisy Shihab misalnya, ataupun kemudian ada juga penafsir-penafsir yang lain itu mengatakan bahwa wasatiyah itu artinya adalah umat pilihan.
umat pilihan itu menjadi referensi. Menjadi referensi itu menjadi contoh, kan seperti itu. Nah, maka ketika kita mau mengambil moderasi ataupun modernisasi yang terjadi, maka harapannya kita tetap mengambil nilai-nilai keilmuan dan keislaman itu tidak hanya dalam teoritik, tapi sudah menjadi kekuatan referensi. Ini loh contohnya. Saya pengen melihat mahasiswa yang berpikiran wasatiyah atau moderasi. Lihat aja mahasiswa UMS, atau lihat aja mahasiswa PAI secara khusus itu. Lihat aja mahasiswa prodi pendidikan IT misalnya, atau lihat pendidikan bahasa Inggris di UMS, atau prodi-prodi yang lain di UMS begitu. Disitulah ada nilai-nilai kekuatan referensi. Nah itu, jadi ini sangat dalam sekali, maka bermula dari paradigma yang dibangun di UMS, yang diinternalisasi di prodi, karena dan mau tidak mau kita juga tidak bisa meninggalkan teknologi. Iya, betul. Kita jangan sampai ketinggalan juga dalam zaman, tapi juga harus yang paling penting menjadi referensi, menjadi contoh. Satu aktivitas itu lebih baik daripada teori yang banyak, gitu. Sehingga harus ada karya di situ. Eksistensi seorang manusia itu ada pada karya atau amal yang menjadi referensi itu. Iya. Jadi kalau bisa diibaratkan kita lebih baik terjun langsung daripada hanya menghafal. Jadi biar kita ada langsung teorinya, tapi langsung dipraktekkan. Jadi tidak hanya kita memandang dari segi teori, kita juga bisa mempraktekkan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang teknologi juga, Pak. Ada juga mungkin isu-isu terkini juga ada tentang global ekonomi. Itu tentang ekonomi syariah, Pak. Yang ternyata di tahun 2020 sama 2021 itu sedang naiknya. Apalagi dengan menyikapi ekonomi syariah seperti ini, pendidikan agama Islam khususnya di UMS itu bagaimana menyikapinya. Apalagi nanti kita sebagai mahasiswa PAI khususnya nanti sebagai tenaga pendidik gitu ya atau guru, itu kan pasti ada pertanyaan dari mungkin teman-teman kita atau murid kita bahwasanya Pak, kalau saya jualan seperti ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Nah, menyikapi tentang ekonomi syariah seperti itu bagaimana? Ya, betul. Langkah praktis dari prodi PAI itu di mata kuliah itu ada mata kuliah kewirausahaan atau entrepreneurship, yang kemudian di situ juga didukung dengan mata kuliah leadership kependidikan. Jadi ada leadership kependidikan, ada juga kewirausahaan atau entrepreneurship, dan secara tidak langsung di situ membangun sebuah jiwa kepemimpinan, jiwa manajemen, dan juga jiwa entrepreneurship. Sehingga ketika lulus nantinya kita tidak employment oriented atau menjadi pegawai atau lebih khusus jadi PNS misalnya begitu, tapi punya wawasan lain ketika kita ngajar, juga punya keterampilan, kemampuan untuk berwirausaha, berwira swasta, untuk membangun ekonomi begitu. Apalagi dengan adanya ekonomi syariah misalnya. Ekonomi syariah itu kan tidak hanya khusus untuk perbankan, tidak hanya khusus untuk jual beli, tapi juga terkait dengan retailer dan lain sebagainya, semuanya ada. Nah, guru bisa mengambil bagian di situ. PAI juga bisa ngambil di situ gitu. Sehingga di prodi PAI bisa menangkap gejala-gejala seperti itu untuk dijadikan sebagai mata kuliah untuk membangun paradigma mahasiswa PAI bahwa ketika lulus tidak harus menjadi guru, kalaupun menjadi guru harus ada aktivitas lain terkait dengan entrepreneurship. Sehingga tidak hanya membangun employment mentality, tapi juga ada karakter entrepreneurship mentality-nya gitu. Nah, ini yang kemudian dicoba dipraktekkan. Apalagi mata kuliah kewirausahaan ini sifatnya adalah praktis. 1-2 pekan mungkin sifatnya teoritis, atau 3 pekan sifatnya teoritis. Nah, nanti di pekan-pekan selanjutnya sudah praktek itu mahasiswa. Jadi memang harus langsung ada prakteknya ya, Pak? Ya harus, ya dari hal yang kecil gitu. Apalagi Rasulullah itu adalah seorang pedagang. Gitu. Rasulullah adalah pedagang dan Nabi kita adalah pedagang, maka tidak ada salahnya kita latihan, kita belajar, dan nanti pengembangannya ya mungkin setelah lulus, sehingga kuat pendidikannya, kuat juga ekonominya. Gitu. Nah, di PAI sendiri apakah
kalau kita bicara tentang tadi kan sudah banyak menyebutkan tentang modernisasi yang dilakukan oleh Prodi PAI UMS, terus kemudian ada tentang bagaimana kita menyikapi ekonomi syariah juga. Nah, apakah Prodi PAI UMS ini sudah menjadi opsi yang tepat guna bagi mahasiswa ataupun nanti adik-adik kita yang mau mendaftar ke UMS untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia terkhususnya dan juga pada umumnya untuk teman-teman yang baru bergabung ke UMS, Pak? Kalau dikatakan tepat ya pasti tepat gitu ya, karena memang secara akreditasi saja di Prodi PAI UMS ini sudah unggul gitu. Artinya kalau sudah unggul, apakah ada akreditasi selain unggul gitu? Karena sudah puncaknya kan seperti itu. Paling atas lah. Paling atas. Berarti ini secara reputasi sudah sangat-sangat menarik dan sudah tidak bisa dipikirkan lagi. Wah, ini saya harus mengambil peluang ini gitu. Kemudian terkait dengan berbagai persoalan yang ada, kemudian biasanya mahasiswa ketika mengambil sebuah jurusan atau saya mau kuliah di prodi apa, yang dipikirkan itu saya itu mau jadi apa biasanya. Nah, maka yang menjadi untuk slogan untuk dipamerkan kepada mahasiswa biasanya kita itu memberikan tentang profilnya, profil lulusan itu seperti apa. Setidaknya yang pertama adalah di PAI harapannya bisa menjadi guru PAI yang profesional, kemudian menjadi peneliti kependidikan, kemudian yang ketiga bisa menjadi perancang atau pendesain materi-materi pendidikan, kemudian yang terakhir terkait dengan konsultan pendidikan atau pendidikan di masyarakat. Sehingga wacana ini atau yang menjadi profil dari lulusan PAI ini semakin menguatkan dan menjadi jawaban besar ketika mahasiswa atau calon mahasiswa ini bingung, wah saya mau masuk jurusan PAI ini nanti hanya menjadi guru, ternyata tidak. Apalagi di awal tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan aspek multidimensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa PAI saja, mungkin mahasiswa dari prodi-prodi yang lain juga harus memiliki keterampilan aspek multidimensi. Tapi kalau di PAI, kalau menjadi guru, ya guru pasti profesional, kemudian bisa menjadi peneliti. Jadi tidak hanya menjadi guru saja, tapi bisa jadi peneliti yang mumpuni karena proses-proses kegiatan belajar di prodi PAI diarahkan ke sana. Bisa menjadi peneliti, menulis penelitian, artikel, kemudian menulis tulisan-tulisan berupa esai yang diterbitkan kalau bisa di koran-koran. Ini dosen juga mengarahkan ke sana. Ya gitu. Jadi harus bisa menulis di artikel di website setidaknya yang punya brand gitu, diarahkan ke sana. Terus di koran-koran juga. Kemudian menjadi perancang materi kependidikan, terutama pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana misalnya bisa membuat buku, bisa membuat konten dan lain sebagainya, baik itu yang tertulis maupun via media-media. Gitu. Diarahkan ke sana juga. Kemudian menjadi konsultan kependidikan atau kalau bahasa sederhananya bisa mendidik masyarakat. Nah, itu yang paling penting. Itu penting. Karena kalau kita sebagai mahasiswa kan kita mungkin sering dengar kita agen of change, kita agen perubahan, bahwasanya ketika ada perubahan di masyarakat ya kita lah pintunya gitu ya Pak. Dan juga pendidikan agama Islam adalah salah satu contoh pintunya lah, salah satu pintunya bahwasanya kita juga harus bisa mensosialisasikan ke teman-teman atau mungkin ke masyarakat biar bahwasanya pendidikan agama Islam tuh tetap mengikuti zaman, tapi tetap mengikuti kaidah-kaidah tentang keislaman juga gitu. Jadi tidak di luar konteks, walaupun medianya kita mungkin mengikuti, tapi kita tetap ada poin-poin yang memang kita harus sampaikan gitu ya Pak. Nah mungkin sekalian kita penutup dan yang terakhir, apa sih Pak yang menjadi pembeda PAI UMS dengan pendidikan agama Islam di univ lain, dan juga kenapa kita harus menjadi mahasiswa PAI UMS gitu? Kalau ditanya apa yang menjadi pembeda, tentu kalau di prodi PAI UMS ini kita itu diajarkan begitu banyak praktek pembelajaran sehingga menguasai tentang konsep pendidikan modern. Nah, itu yang paling penting.
Bagaimana konsep pendidikan modern? Konsep pendidikan modern itu adalah pendidikan yang berorientasi bagaimana skill mengajar ini dilatih, tapi secara tidak langsung memiliki wawasan keislaman yang tidak terabaikan. Gitu. Sehingga di situ banyak sekali mata kuliah pendidikan. Kalau di kampus-kampus lain mungkin mata kuliah pendidikan ya sekitar 12 SKS. Kalau di UMS ini bisa sampai 20 SKS gitu. Artinya kan praktek mengajarnya itu lebih banyak, sehingga mendukung seorang guru menjadi lebih profesional. Sehingga nanti ketika terjun di lapangan sudah tidak bingung lagi karena sudah banyak praktek di lapangan, praktek di kampus gitu. Kemudian apa sih yang membuat harus calon mahasiswa ini masuk prodi PAI UMS ini? Ya tentu saja karena di prodi PAI UMS itu kekuatannya adalah menjadi kekuatan referensi, berwawasan keilmuan, berwawasan juga keislaman. Tentu saja ini juga sesuai dengan semangat berwawasan kemuhammadiyahan. Nah itu yang paling penting. Apalagi Ki Haji Ahmad Dahlan ini sangat sederhana. Dia itu hafal satu Quran, dia mencoba mempraktekannya dalam kehidupan. Nah, ketika kita menguasai suatu materi, maka kita coba praktekkan, baik itu dalam prodi maupun bagi mahasiswa. Jadi calon mahasiswa, insya Allah kalau masuk di prodi PAI itu bisa mengamalkan nilai-nilai Islam itu. Betul. Dan juga insya Allah menguasai konsep-konsep ekonomi, menguasai tentang belajar bisnis, tidak hanya employment mentality, tapi juga entrepreneurship mentality. Betul. Dan juga digital mentality juga insya Allah, karena ada landasan nilai-nilai Islam yang baik di sana. Betul. Jadi yang saya tangkap dari poin-poin yang sudah disampaikan Bapak, bahwasanya di PAI UMS itu kita mengikuti zaman, tapi tidak merubah nilai-nilai yang ada. Bahwasanya kan mungkin kita bisa banyak melihat ya Pak, kalau dengan media sosial yang terlalu banyak, itu pasti ketakutan kita adalah semakin mudah orang memberikan informasi tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Betul. Nah, di sini PAI UMS itu ingin menunjukkan bahwasanya kita mengikuti zaman tapi tetap mengikuti kaidah yang ada. Apalagi dengan wacana keilmuan dan keislaman yang digaungkan oleh UMS, itu PAI UMS ingin mewujudkan, apalagi dalam pendidikan. Kita kan sebagai mungkin nanti penerus dunia pendidikan, itu juga harus punya kualitas yang baik. Dimulai dari ilmu yang banyak, kemudian adabnya juga ada. Jadi generasi yang bakal ada nanti bakal itu menemukan referensi, bahasanya Bapak ini dari UMS, ternyata bagus ya, nanti aku ketika lulus mau ke UMS kan seperti ya Pak. Jadi ketika kita sudah mengikuti zaman, kemudian di PAI UMS juga ada kita kewirausahaan. Jadi bukan hanya jadi tenaga pendidik, bukan jadi hanya guru, tapi kita juga dilatih untuk bagaimana kita berwirausaha. Dan juga untuk di PAI UMS sendiri ternyata itu masih banyak banget lah untuk ilmu-ilmu yang lainnya selain di pendidikan agama Islamnya. Tadi juga disebutkan bahwasanya ada desain web, blog dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang di rumah, kalau misalnya bingung mau pendidikan agama Islam di mana, UMS adalah salah satu pilihan yang tepat ya Pak. Betul. Jadi memang bukan hanya pendidikan agama Islam yang dipelajari tapi semua yang mencakup tentang pendidikan itu dipelajari semuanya gitu ya. Betul. Nah, buat teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk mengakses informasi tentang PMB UMS bisa langsung cek di websitenya di pmb.ums.ac.id, atau mungkin teman-teman pengen langsung tanya-tanya bisa langsung di Instagramnya yaitu di ig@odsum_Surakarta. Dan ingat ya teman-teman, PMB UMS itu dibuka sampai tanggal 27 Agustus 2022. Jadi buat teman-teman yang di rumah masih bingung, mungkin kemarin belum punya rezeki di SBMPTN, UMS adalah salah satu pilihannya yang tepat ya Pak. Jadi buat teman-teman jangan sampai telat dan jangan sampai ketinggalan. Kalaupun teman-teman masih bingung untuk konsultasi atau masih bingung, wah saya punya passion seperti ini, saya cocoknya masuk prodi apa, itu bisa juga konsultasikan di WA di 0812 2700 0102. Jadi buat teman-teman langsung saja WA di situ, jangan khawatir, jangan takut dan jangan malu, apalagi untuk masa depan teman-teman yang lebih baik ke depannya. Mungkin cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih
yang sudah datang dan memberikan informasi Pak tentang pendidikan agama Islam UMS terkhususnya, bahwasanya ada kaidah-kaidah yang memang kita harus pelajari untuk sebagai tenaga pendidiknya nantinya. Mungkin seperti itu teman-teman. Apabila mungkin ada kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.